Minggu ini kita belajar mengenai Network Security Audit. Di dalam Network Security Audit, kita mengenal ada namanya penetration testing, yaitu uji keamanan yang dilakukan untuk menemukan celah di dalam sistem kita sebelum ada hacker sungguhan yang menyerang ke dalam sistem. Nah, jenis-jenis penetration testing ini apa? Ada 3, yaitu black box, white box, dan gray box. Black box ini artinya penguji itu nggak tahu apa-apa tentang sistem yang diuji. Jadi betul-betul seperti hacker yang first attempt, pertama kali mencoba menyerang sistem. Nah, tujuannya benar-benar melihat secara real gimana sistem kita bertahan dari serangan hacker. Lalu yang kedua, white box. Ini artinya penguji memiliki akses penuh ke dalam kode sumber dan informasi sistem. Tujuannya adalah mengidentifikasi celah keamanan dari dalam. Jadi misalnya dianalogikan di sini seperti teknisi yang punya kunci rumah dan blueprint bangunan rumah kita. Nah, dari data tersebut dia kemudian bisa menganalisa ada celah apa di dalam rumah kita. Dan itu bisa kemudian kita gunakan untuk perbaikan. Lalu yang ketiga adalah gray box, yaitu penguji memiliki sebagian informasi tentang sistem, seperti pengguna dengan akses terbatas. Jadi tujuannya itu menguji keamanan dari sudut pandang orang dalam dengan akses terbatas. Nah, biasanya sistem kita itu kan memiliki akses-akses terbatas sesuai dengan peranan masing-masing pengguna. Misalnya data keuangan hanya boleh dilihat oleh siapa, kemudian data nasabah misalnya, ataupun data kekaryawanan. Nah, itu biasanya kan hak aksesnya terbatas oleh masing-masing departemen misalnya, ataupun masing-masing jabatan. Nah, uji ini salah satunya untuk memastikan bahwa sistem kita itu keamanannya secara hak akses itu sudah tersetting dengan sempurna misalnya. Nah, analoginya ya seperti tamu yang diizinkan masuk, tapi kemudian mencoba menyelinap ke area-area yang ada di dalam rumah yang seharusnya dia tidak boleh masuki. Ya, analoginya seperti itu. Nah, di sini ada website Application Risk Based on OWASP Top 10 ya di 2021. Jadi ini merupakan list celah keamanan yang terbanyak yang ada di berbagai aplikasi website. Kita coba lihat 3 yang paling atas. Yang pertama adalah broken access control ya di sini. Artinya adalah setting hak aksesnya itu tidak tersetting dengan sempurna. Ya, contohnya tadi misalnya harusnya orang ini nggak boleh nih mengakses dokumen keuangan, tapi ternyata ketika dia membuka link dokumen keuangan, kebuka, bisa tampil di loginnya dia, padahal harusnya tidak ada. Nah, kemudian yang kedua adalah cryptographic failures, artinya data yang harusnya dienkripsi ternyata tidak dienkripsi. Contohnya misalnya ketika user login, ternyata passwordnya nggak dienkripsi, atau mungkin enkripsinya terlalu umum, terlalu mudah sehingga gampang untuk diketahui oleh hacker. Yang ketiga ada injection ya. Injection ini yang umum seperti SQL injection ya, di mana hacker mencoba menjalankan script di dalam website kita melalui celah-celah yang ada. Nah, ketika kita melihat list-list ini, nah kita pada saat membuat sebuah aplikasi web, di sini contohnya kan web application ya, kita bisa mereview kembali website kita apakah sudah aman dari berbagai macam jenis serangan ini. Nah, selain itu kita juga memiliki vulnerability database and standard, yaitu sebuah database yang mencatat ada celah keamanan apa saja sih yang berada di dalam sistem, yaitu dia sudah mengelompokkan misalnya di dalam website application itu celah keamanannya apa saja, di dalam OS itu celah keamanannya apa saja, di dalam hardware ada celah keamanan apa aja. Nah, dengan adanya database ini kita bisa mengetahui ketika kita membuat sebuah aplikasi apa saja kemungkinan celah keamanan yang ada di dalam aplikasi kita. Ataupun ketika kita men-setting sebuah jaringan, kita juga bisa mengetahui apa saja celah keamanan yang ada di dalam jaringan kita. Database ini ada di mana? Nah, di sini ada beberapa website yang menyediakan database tadi, sehingga pada saat kita membuat sebuah
settingan ataupun aplikasi ataupun konfigurasi, kita bisa mengecek di sini. Mungkin juga ada produk-produk yang kita pakai di dalam sistem kita ternyata memiliki celah-celah keamanan tersendiri. Contohnya misalnya kita pakai WordPress, bisa jadi WordPress sendiri punya celah keamanan. Ataupun kita misalnya pakai jenis VPN tertentu, bisa jadi juga punya celah keamanan. Nah, kalau kita sudah mengecek, maka kita sudah melakukan tindakan pencegahan agar sistem yang kita buat bisa lebih handal dan mampu untuk mencegah serangan dari luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai attack surface. Attack surface adalah semua titik atau vektor yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses ke sistem, jaringan, atau data. Nah, komponen dari attack surface itu sendiri, yang pertama ada IP address, identitas unik yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi di jaringan. Lalu ada hostname, nama yang mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Ada operating system, sistem operasi yang bisa memiliki celah keamanan. Lalu ada port, titik akses yang digunakan untuk komunikasi jaringan. Ada protokol, aturan komunikasi yang dapat menjadi vektor serangan. Ada service, layanan yang berjalan pada sistem yang dapat memiliki kelemahan. Lalu ada URL, alamat web yang bisa menjadi target eksploitasi. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan dapat memiliki kerentanan. Nah, attack surface ini merupakan seluruh titik masuk yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke dalam sistem. Semakin besar attack surface, semakin tinggi risiko keamanan. Dan dalam slide ini kita melihat contoh attack surface dari sebuah website institusi. Informasi seperti IP address, operating system, hingga service yang berjalan dapat menjadi celah masuk bagi hacker. Oleh karena itu, penting untuk melakukan hardening sistem, menutup port yang tidak digunakan, serta mengawasi layanan yang berjalan untuk mengurangi attack surface. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa cara untuk melakukan pengecekan di sistem atau di jaringan. Yang pertama, Google Dork. Apa itu Google Dork? Jadi Google Dork ini adalah teknik menggunakan operator pencarian khusus di Google untuk menemukan informasi sensitif, file tersembunyi, atau celah keamanan di situs web yang tidak sengaja tersebar ke publik. Misal di gambar ini ada menggunakan site.2 bintang. Ini salah satu cara. Ada operator-operator lain yang bisa dilihat, ada file type.2, ada in title.2, dan ada operator-operator lain yang bisa dicari di internet. Lalu ada Shodan. Apa itu Shodan? Jadi Shodan itu adalah semacam web untuk melakukan pencarian perangkat internet. Jadi misal IoT, server, router, CCTV, kamera, dan lain-lain, yang memungkinkan pengguna untuk menemukan perangkat atau sistem yang terhubung ke internet secara publik. Jadi misal ada perusahaan menggunakan CCTV tapi tidak diblok dari luar, jadi orang dari luar bisa akses CCTV dalam perusahaan itu. Nah, ini contohnya Shodan. Jadi ada IP milik Federal Online Group LLC. Jadi Shodan ini menemukan dua port yang terbuka dari luar, port 80 dan 443. Ini belum tentu sebuah celah, karena kalau kita tahu port 80 dan 443 ini HTTP dan HTTPS. Jadi sebenarnya ini adalah web. Jadi bukan sebuah celah. Jadi yang tersebar di sini sebenarnya belum pasti semuanya adalah celah. Nah, selanjutnya ada Wapalizer. Wapalizer itu adalah alat untuk mendeteksi teknologi yang digunakan di suatu website. Aplikasi ini bekerja seperti detektif web yang membantu pengguna untuk mendeteksi CMS atau sistem manajemen konten yang dipakai, misalnya WordPress, Shopify, dan lain-lain. Terus ada framework JavaScript seperti React, Angular, dan lain-lain. Lalu ada server web
misal Apache atau Nginx. Terus tool analisis seperti Google Analytics, Hotjar dan lain-lain. Bahkan bisa provide hosting atau layanan pembayaran seperti Stripe dan PayPal. Nah, ini adalah contoh penggunaannya, dicek di website milik ITS. Jadi CMS-nya menggunakan WordPress, Analytics menggunakan Google Analytics, blogsnya menggunakan WordPress, SEO menggunakan Yoast SEO dan lain-lainnya. Bisa dilihat di gambar. Terus yang terakhir ada security headers. Itu adalah alat online semacam web gitu yang digunakan untuk menganalisis keamanan header HTTP atau HTTPS pada sebuah website. Header ini adalah bagian penting dari komunikasi antar browser dan server, dan penggunaannya yang tepat dapat membantu melindungi website dari berbagai serangan cyber. Nah, ini adalah contoh menggunakan security headers untuk cek websitenya ITS. Jadi itu ada grade-nya D, terus ada IP address publiknya, terus ada celah-celah yang dirasa yang dinilai rentan oleh website ini. Seperti itu. Sekian, terima kasih.